Jika kita menoleh ke masa lampau, ada dua kerajaan yang selalu dijadikan simbol kejayaan Nusantara sebelum masuknya Islam, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Dua kerajaan ini dianggap sebagai puncak dari hegemoni politik, ekonomi, dan budaya Indonesia kuno, yang bukan hanya berpengaruh di dalam negeri, tetapi juga diakui di kancah internasional. Namun ketika kita menengok kerajaan-kerajaan Islam yang muncul setelahnya, baik Samudera Pasai, Demak, Aceh, Mataram Islam, Banten, hingga kerajaan-kerajaan di kawasan timur seperti Goa Talo, terlihat jelas bahwa tidak ada satupun yang berhasil menandingi kejayaan sebesar Sriwijaya atau Majapahit. Pertanyaan yang muncul, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa kerajaan-kerajaan Islam tidak mampu mengulang dominasi yang sama? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat latar belakang awal berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini berkembang pesat berkat posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional, khususnya Selat Malaka, yang menjadi pintu gerbang perdagangan antara India dan Cina. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, dengan kekuatan armada laut yang menguasai pelayaran dan memonopoli jalur perdagangan. Dengan kekuatan ekonominya yang luar biasa, Sriwijaya mampu bertahan selama kurang lebih 6 abad, dari abad ke-7 hingga abad ke-12. Bahkan catatan Cina, India, dan Arab banyak menyebut Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha dan perdagangan internasional. Sementara itu, Majapahit lahir setelah runtuhnya Singhasari pada abad ke-13. Berpusat di Jawa Timur, Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada sebagai motor politik dan militernya. Melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada berambisi menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dan sebagian besar ambisi itu berhasil diwujudkan. Wilayah pengaruh Majapahit sangat luas, mencakup hampir seluruh kepulauan Indonesia modern, bahkan sampai semenanjung Malaya, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Kejayaan Majapahit berlangsung sekitar 3 abad, dari akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-15, sebelum runtuh karena konflik internal dan tekanan dari berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Setelah masa keemasan dua kerajaan tersebut, muncul kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-12 hingga di-11, dan kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan Islam yang berperan dalam menyebarkan agama baru ini. Samudera Pasai di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri sekitar abad ke-12. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan lada sekaligus penyebaran Islam di kawasan barat Nusantara. Namun wilayahnya terbatas di sekitar pesisir Aceh Utara dan tidak pernah benar-benar menguasai seluruh Sumatera. Di Jawa, kerajaan Demak muncul sekitar awal abad ke-16, didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang masuk Islam. Demak sering disebut sebagai kelanjutan dari Majapahit dalam versi Islam, namun kenyataannya kekuatannya jauh lebih kecil. Demak hanya mampu menguasai sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mengembangkan pengaruhnya di Maluku melalui ekspedisi militer, tetapi tidak bertahan lama. Setelah Demak runtuh karena konflik perebutan kekuasaan, Pajang dan kemudian Mataram Islam mengambil alih. Mataram Islam, yang berpusat di pedalaman Jawa, memang sempat menjadi kekuatan besar pada abad ke-19 dengan Sultan Agung sebagai penguasa paling berpengaruh. Namun kekuasaannya tidak mampu menandingi luasnya wilayah Majapahit. Mataram hanya dominan di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Sementara wilayah pesisir banyak yang lepas karena persaingan dengan kekuatan Eropa maupun kerajaan Islam lain seperti Banten. Di Sumatera, kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-19 memang cukup besar dan menjadi pusat perdagangan serta pendidikan Islam. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh bahkan mampu memperluas pengaruhnya hingga ke semenanjung Malaya dan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Namun hegemoni Aceh tidak bertahan lama karena tekanan dari Portugis di Malaka dan kemudian Belanda. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, seperti Ternate dan Tidore, juga cukup berpengaruh di kawasan timur Nusantara, terutama dalam perdagangan rempah. Namun pengaruh mereka terbatas secara geografis dan keduanya lebih sering berperang satu sama lain daripada bersatu. Hal yang sama juga terjadi pada kerajaan Goa Talo di Sulawesi Selatan yang sempat menjadi pusat Islamisasi dan perdagangan di kawasan timur. Tetapi lagi-lagi, wilayah kekuasaan mereka bersifat regional dan tidak pernah menyatukan seluruh Nusantara.
Jika kita membandingkan luas wilayah, Sriwijaya dan Majapahit jelas jauh lebih besar. Sriwijaya menguasai hampir seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara, sementara Majapahit menguasai hampir seluruh kepulauan Indonesia modern. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan Islam hanya menguasai sebagian wilayah terbatas. Demak menguasai Jawa bagian utara dan timur. Mataram Islam hanya Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Aceh hanya sebagian Sumatera dan Semenanjung Malaya. Banten hanya Jawa bagian barat, sementara kerajaan di timur Nusantara hanya berpengaruh di wilayah kepulauan sekitar mereka. Dari segi lama berkuasa pun perbedaannya mencolok. Sriwijaya bertahan sekitar 6 abad, Majapahit sekitar 3 abad. Sedangkan kerajaan Islam relatif singkat. Samudera Pasai sekitar 2 abad sebelum ditaklukkan Aceh, Demak hanya bertahan sekitar 1 abad. Mataram Islam bertahan sekitar 2 abad, tetapi kemudian pecah dan melemah. Aceh sendiri bertahan lama, namun pengaruhnya menurun drastis setelah abad ke-11. Mengapa perbedaan ini bisa terjadi? Faktor pertama adalah faktor eksternal. Ketika kerajaan-kerajaan Islam muncul, dunia sudah memasuki era kolonialisme Eropa. Portugis menaklukkan Malaka pada 1511, Spanyol masuk Filipina pada 1521, Belanda mendirikan VOC pada awal abad ke-11, dan Inggris juga ikut bersaing di Asia Tenggara. Kehadiran bangsa Eropa dengan teknologi militer dan maritim yang lebih canggih membuat kerajaan-kerajaan Islam sulit untuk berkembang. Jika Majapahit atau Sriwijaya tidak pernah berhadapan dengan kekuatan global semacam itu, kerajaan Islam harus menghadapi intervensi asing sejak awal mereka berdiri. Faktor kedua adalah fragmentasi politik internal. Kerajaan-kerajaan Islam jarang sekali bersatu. Mereka lebih sering berperang satu sama lain daripada membangun aliansi. Aceh melawan Johor, Demak melawan Pajang, Mataram melawan Banten, Ternate melawan Tidore. Fragmentasi ini membuat tidak ada satu kekuatan dominan yang mampu menyatukan Nusantara. Berbeda dengan Majapahit, yang di bawah Gajah Mada, mampu mempersatukan banyak wilayah di bawah satu hegemoni. Faktor ketiga adalah basis ekonomi. Sriwijaya kuat karena menguasai jalur perdagangan internasional, sementara Majapahit punya kombinasi pertanian agraris di Jawa yang subur, serta perdagangan maritim. Kerajaan Islam cenderung bergantung pada perdagangan pelabuhan yang sangat rentan diganggu. Ketika Portugis merebut Malaka, seluruh jaringan perdagangan Islam di Asia Tenggara terguncang. Kerajaan-kerajaan Islam kehilangan kontrol atas jalur perdagangan, sehingga ekonomi mereka rapuh. Faktor keempat adalah sistem politik. Majapahit memiliki birokrasi yang terpusat dan tokoh besar seperti Gajah Mada yang mampu menjaga stabilitas. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan Islam seringkali mengalami perebutan tahta, kudeta, dan konflik dinasti yang melemahkan mereka dari dalam. Namun meski tidak sebesar Sriwijaya atau Majapahit dalam arti luas wilayah dan lamanya kekuasaan, kerajaan-kerajaan Islam memiliki peran penting yang justru lebih terasa hingga kini, yaitu dalam menyebarkan Islam. Islam kini menjadi agama mayoritas di Indonesia, dan hal itu tidak lepas dari peran kerajaan-kerajaan Islam meski kecil. Mereka berhasil menanamkan fondasi agama, budaya, dan tradisi yang bertahan ratusan tahun setelah kerajaan itu sendiri runtuh. Dalam konteks ini, pengaruh kerajaan Islam bahkan lebih mendalam daripada pengaruh politik Majapahit atau Sriwijaya, karena mereka membentuk identitas religius yang menyatukan bangsa Indonesia hingga sekarang. Selain itu, ada hal yang sering dilupakan. Meskipun kerajaan-kerajaan Islam tidak pernah sebesar Sriwijaya atau Majapahit, dari sisi wilayah dan struktur kekuasaan, mereka justru memiliki jasa besar yang berbeda. Mereka menjadi benteng perlawanan utama terhadap kolonialisme. Sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, perlawanan terhadap Portugis, Belanda, dan Inggris banyak dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam. Aceh Darussalam menjadi musuh besar Portugis di Selat Malaka, Banten berulang kali melawan Belanda di Jawa bagian barat, Mataram Islam melakukan perlawanan besar terhadap VOC pada masa Sultan Agung Gowatalo di Makassar, berjuang melawan Belanda di kawasan timur, dan Ternate Tidore, berjuang mempertahankan Maluku dari penguasaan bangsa asing. Tanpa keberanian kerajaan-kerajaan Islam ini, penjajah Eropa akan jauh lebih mudah menguasai seluruh Nusantara sejak awal. Dengan kata lain, walaupun kerajaan-kerajaan Islam tidak meninggalkan warisan kejayaan politik sebesar Sriwijaya dan Majapahit, mereka justru berjasa besar dalam menyiapkan jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Perlawanan panjang yang mereka lakukan menumbuhkan semangat anti penjajah, membentuk tradisi jihad melawan kolonialisme, serta menanamkan gagasan bahwa bangsa ini berhak hidup merdeka.
Benih perlawanan yang ditanam oleh kerajaan-kerajaan Islam inilah yang kemudian diwarisi oleh pergerakan nasional abad ke-20 hingga akhirnya Indonesia merdeka pada 1945.